Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kenalin, sebagai seseorang yang sering banget ngabisin waktu buat ngaji etika teknologi, saya jujur antusias banget buat mandu kalian hari ini. Kita bakal bedah sesuatu yang bisa dibilang fenomena yang paling mendefinisikan era kita sekarang. Yap, Artificial Intelligence atau AI. Dilema utamanya nih, AI itu alat bantu atau malah ancaman? Ini tuh kayak pertanyaan wajib di hampir setiap berita teknologi saat ini. Jadi, hari ini kita bakal pinggirin dulu tuh cerita fiksi ilmiah yang lebay, dan kita pakai kacamata etika buat benar-benar paham apa sih AI itu sebenarnya. Kalian pasti sering mikir gini kan, apakah AI bakal gantiin kerjaan kita atau malah bantu kita? Wajar banget kalau kita ngerasa campur aduk antara kagum dan, ya, agak cemas di masyarakat modern ini. Di satu sisi, gila ya, ada mesin yang bisa nulis puisi atau diagnosis penyakit seakurat dokter. Tapi di sisi lain, aduh, gimana masa depan umat manusia nanti? Nah, ketakutan ini wajar, tapi sebagai ahli etika, tugas saya di sini adalah ngajak kalian ngelihat lebih jauh dari sekedar emosi dan benar-benar fokus ke fakta dan data yang ada. Oke, yuk langsung kita selami. Peta perjalanan kita hari ini cukup simpel. Kita bakal mulai dari titik awal mesin pintar, terus lihat gimana evolusi AI hingga saat ini. Habis itu kita bedah bareng-bareng berbagai mitos dan konspirasi AI secara objektif. Baru deh kita masuk ke intinya, bahwa AI hanyalah sebuah alat. Dan terakhir kita bakal tutup sama gimana etika mengendalikan masa depan. Perjalanan terstruktur ini penting banget buat bantu kita misahin mana yang beneran fakta sejarah dan mana yang cuma sekedar fiksi. Nah, masuk ke bagian pertama, titik awal mesin pintar. Kadang kita tuh ngerasa AI ini tiba-tiba aja muncul di abad ke-21 barengan sama smartphone kan? Padahal, ide soal mesin yang bisa berpikir ini sama sekali bukan barang baru loh. Konsep ini tuh udah diinkubasi selama puluhan tahun di lab dan di benak para ilmuwan brilian zaman dulu. Kalau ngomongin pelopor yang memicu segalanya, kita harus kenalan sama satu sosok matematikawan jenius, namanya Alan Turing. Lewat konsepnya yang revolusioner di tahun 1950, yaitu Turing Test, dia benar-benar naruh fondasi buat teknologi AI modern. Dia ngajuin satu pertanyaan simpel, tapi sukses ngubah dunia. Bisa nggak sih mesin itu mikir? Buat ngujinya, dia merancang sebuah tes. Kalau ada mesin yang bisa nunjukin perilaku cerdas, dan kalian sampai nggak tahu lagi ini lagi ngobrol sama mesin atau manusia sungguhan, nah mesin itu bisa dibilang cerdas. Turing inilah yang nanam benih ide buat niru cara otak kita mikir ke dalam sebuah mesin. Terus, 6 tahun setelah konsep Turing itu, ada momen bersejarah lagi nih. Di tahun 1956, John McCarthy secara resmi ngenalin istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di sebuah konferensi legendaris di Dartmouth. Momen ini krusial banget karena dia berhasil ngubah sesuatu yang tadinya cuma sekedar eksperimen pemikiran, jadi sebuah bidang ilmu dan teknologi yang diakui resmi. Mulai dari situlah AI punya nama dan tujuan yang jelas. Lanjut ke bagian 2, kita bakal lihat evolusi AI hingga saat ini. Sejarah AI itu nggak mulus-mulus saja kayak jalan tol, tapi lebih ke serangkaian lompatan teknologi yang benar-benar luar biasa. Perkembangannya emang cepet banget. Tahun 50-an, seperti yang baru kita bahas, konsep mesin mikir mulai digarap. Masuk tahun 80-an, AI udah mulai nemuin kegunaan praktisnya di sistem komputer industri buat otomatisasi tugas-tugas. Tapi, ledakan aslinya itu baru kejadian di tahun 2000-an. Kehadiran internet sama big data alias mahadata ngasih bahan bakar yang dibutuhin AI buat belajar dengan sangat drastis. Dan kalau sekarang, wah, AI udah ada di mana-mana. Dia ngatur timeline media sosial kalian, bantu dokter buat diagnosis penyakit, sampai dipakai di militer, pendidikan, dan hiburan kayak chatbot atau mobil otonom. AI udah bertransisi dari konsep akademis jadi infrastruktur di kehidupan modern kita. Tentu aja, dengan pertumbuhan yang semasif itu, pasti muncul ketidakpahaman. Jadi, di bagian ketiga ini, kita bakal bahas mitos dan konspirasi AI. Sebagai pengamat etika, penting buat kita ngeeksplorasi ketakutan-ketakutan masyarakat ini secara netral. Karena ujung-ujungnya, ketakutan ini mencerminkan apa yang paling kita hargai sebagai manusia, kebebasan dan keamanan kita. Sering banget kita dengar 5 konspirasi utama ini. Pertama, katanya AI diam-diam ngendalin informasi dan opini publik di media sosial. Kedua, ketakutan klasik kalau AI bakal gantiin manusia sepenuhnya dan ambil alih dunia. Ketiga, teori kalau AI itu alat pengawasan dan pelacakan global tanpa henti. Keempat, manipulasi pikiran, di mana AI dinilai bisa ngaruhin emosi dan keputusan kita tanpa kita sadar. Dan kelima, teori yang agak liar nih. Katanya AI berasal dari teknologi rahasia militer atau bahkan teknologi alien. Ya, biarpun teori soal alien atau kendali pikiran absolut itu kurang bukti ilmiah, kita harus akui kalau semua konspirasi ini berakar dari ketakutan manusiawi yang tulus terhadap sesuatu yang super kuat tapi belum sepenuhnya kita pahami.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah, sebagian besar konspirasi tentang AI emang belum terbukti secara ilmiah. Tapi yang 100% nyata adalah, AI emang makin kesini makin kuat. Buat saya yang mendalami etika teknologi, tujuannya tuh bukan buat kejebak di mitos-mitos tanpa dasar, tapi buat benar-benar fokus ke pengaruh nyata AI yang udah nggak bisa disangkal lagi di hidup kita. Kita harus geser fokus dari fiksi ketakutan ke tanggung jawab di dunia nyata. Hal itu bawa kita ke bagian keempat, dan jujur ini konsep paling penting yang pengen saya bagiin ke kalian hari ini. AI hanyalah sebuah alat. Di sini, saya suka pakai analogi sederhana biar kita semua gampang paham konsep etikanya. Coba deh bayangin palu atau pisau bedah. Palu itu nggak punya niat baik atau jahat kan? Dia nggak bisa tiba-tiba mutusin buat ngebangun rumah sakit atau mecahin kaca jendela. Dia cuma benda mati yang nungguin tangan manusia. AI juga gitu. Sehebat apapun dia niru cara kita mikir, pada dasarnya AI itu cuma alat buatan manusia, sama persis kayak palu atau pisau bedah tadi. Dan ini ngilustrasiin dengan sangat brilian apa arti dari analogi tersebut. Di satu sisi, kita ngelihat dampak positif yang luar biasa. AI ngebantu perawatan kesehatan, merevolusi pendidikan, sampai hal simpel kayak nyari rute navigasi yang nggak macet. Tapi di sisi lain, kita dihadapin sama risiko negatifnya. Potensi penyalahgunaan buat pengawasan massal, manipulasi informasi, atau pelanggaran privasi. Fokusnya tuh bukan pada seberapa pintar alatnya, tapi siapa yang megang alat itu. Ibaratnya pisau di tangan koki hebat bisa jadi hidangan lezat, tapi di tangan yang salah bisa jadi senjata berbahaya. Dampaknya, entah itu nyelamatin nyawa atau bikin celaka, sebenarnya ada di tangan dan niat manusia yang mengoperasikannya. Mengingat AI punya potensi ganda yang sebegitu besarnya, bisa super ngebantu tapi bisa juga bahaya banget, kita masuk ke bagian terakhir, etika mengendalikan masa depan. Kalau AI itu alatnya, berarti etika itu adalah buku panduan alias manual tentang gimana kita harus pakai alat itu. Fokus kita sekarang harus bergeser dari sekedar takut sama mesinnya, dan mulai fokus buat ngatur dan ngendaliin niat serta tindakan manusia di baliknya. Untungnya, para ilmuwan dan organisasi teknologi di seluruh dunia udah sadar soal ini. Ada 3 langkah proaktif yang sekarang lagi gencar dilakuin. Pertama, ngobrolin etika secara terbuka, nentuin mana yang benar dan mana yang salah pas ngembangin algoritma. Kedua, ngebangun langkah-langkah keamanan yang kuat buat nyegah peretasan atau penyalahgunaan data. Dan ketiga, bikin batasan penggunaan. Harus ada aturan jelas nih, di mana AI boleh dipakai dan di area mana campur tangan manusia tetap diwajibkan. Ini langkah krusial biar alat super canggih ini nggak disalahgunain. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kalian sama satu pemikiran ini. Kecerdasan buatan, sekeren apapun itu, pada dasarnya cuma alat buatan manusia. Pertanyaan aslinya tuh bukan apa yang bakal AI lakuin ke kita, tapi, apakah umat manusia udah siap buat gunain alat ini dengan bijak? Ujung-ujungnya, masa depan teknologi ini adalah ujian buat moralitas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kita sendiri sebagai manusia. Teruslah belajar, jangan berhenti bertanya, dan pastiin kita semua jadi bagian dari umat manusia yang pakai alat ini untuk kebaikan. Terima kasih udah ikut eksplorasi materi kita hari ini. Sampai jumpa!